Konnichiwa minasan. Anime merupakan film animasi atau serial televisi yang berasal dari Jepang. Tidak selalu untuk anak, banyak anime hot khusus untuk penonton dewasa karena menyuguhkan adegan panas. Misalnya saja, anime dengan tokoh wanita yang menonjolkan bagian tubuhnya agar terlihat menggoda. Jika pernah, mungkin saja anime yang Anda tonton bergenre ecchi. Namun, ada pula anime dengan genre lain yang sering menonjolkan karakter atau adegan yang agak panas. Hati-hati, karena animasi asal Jepang ini mengandung adegan hot dan seksi, akan lebih baik jika ditonton oleh orang yang telah berusia di atas 18 tahun. Nah, apa saja sih anime yang mengandung adegan hot atau ecchi berikut di antaranya? Rekomendasi anime romantis 18+ yang pertama adalah Kiss Exorcist. Anime ini dirilis pada Den 2008 silam mengangkat genre romance, komedi, dan ecchi. Sementara itu Kiss Exorcist mengisahkan tentang Keita Suminoe yang memiliki saudara tiri kembar bernama Ako dan Riko. Sudah menjadi saudara tiri sejak ayah dan ibu mereka menikah, namun Keita justru mulai tertarik dengan kedua saudara tirinya. Apalagi Ako dan Riko kerap menggoda Keita hingga membuatnya berusaha untuk tidak memiliki perasaan apapun. Namun justru membuat usahanya tersebut bisa mengalami kegagalan lantaran melihat tingkah saudara kembarnya yang sangat manis. School Days juga menjadi rekomendasi anime romantis 18+. Anime ini dirilis tahun 2007 silam dengan jumlah 12 episode. Mengangkat genre romance, School Days mengisahkan tentang kisah cinta segitiga yang terjadi di antara 3 orang siswa. Fokus utamanya pada karakter Ito Makoto yang menyukai seorang gadis bernama Katsura Kotonoha. Namun justru ada seorang gadis yang menjomblangkannya juga memiliki perasaan yang sama. Kisah cinta segitiga di antara mereka mulai berlanjut. Sementara itu anime ini bisa dibilang mengandung kisah cinta yang rumit bahkan terdapat sejumlah adegan cukup vulgar. Konsep asrama atau sekolah khusus perempuan kerap dijadikan ide dalam membuat konten yang dewasa. Nah, itulah ide yang dipakai dalam Prison School. Jangan bayangkan kalau anime ini berkisah tentang hal-hal yang kaku di sekolahan, karena banyak adegan semi yang dihadirkan. Hachimitsu Private Academy sebelumnya adalah sekolah khusus putri di pinggiran Tokyo. Namun, kebijakan baru di sekolah ini pada akhirnya mengizinkan lelaki untuk masuk. 5 siswa lelaki pun diterima di sana. Premis ini akhirnya mengizinkan para siswa lelaki itu untuk bertemu dengan momen-momen panas, mulai dari melihat para siswi yang memakai seragam seksi sampai dengan adegan semi-seksual yang dilakukan diam-diam. Hanabi Yasuraoka, seorang gadis SMA, menyukai teman masa kecilnya yang sekaligus wali kelasnya, Narumi Kanai. Sayangnya, cinta Hanabi bertepuk sebelah tangan karena Narumi menyukai guru musik bernama Akane Minagawa. Di sisi lain, ada anak SMA bernama Mugi Awaya yang menyukai Akane. Menyadari bahwa cinta mereka berdua bertepuk sebelah tangan, Hanabi dan Mugi membentuk sebuah hubungan friends with benefit di mana mereka saling memuaskan satu sama lain, tetapi bersepakat untuk enggak jatuh cinta. Tentu saja dengan premis seperti itu, ada banyak adegan panas yang ditonjolkan oleh anime ini. Bahkan, sampil versi manganya saja bergambar perempuan yang menunjukkan pakaian dalamnya. Shinmei Maono Testament berkisah tentang seorang remaja SMA bernama Basara Tojo yang baru saja mengetahui ayahnya menikah lagi dan diyakini memiliki 2 adik tiri yang bernama Mio Naruse dan Maria Naruse. Namun ternyata kedua adik tirinya bukanlah adik biasa karena mereka merupakan anggota dari klan Demon dan Basara sendiri ternyata merupakan anggota klan Hero. Masalah semakin bertambah ketika ternyata Mio adalah anak dari Demon Lord dan kelak akan mewarisi tahta ayahnya yang telah meninggal. Namun karena kekuatannya belum sepenuhnya terbangun, dia menjadi incaran para demon lainnya untuk merebut kekuatan itu dan menjadi Demon Lord. Basara pun harus melindungi Mio dengan kekuatan hero-nya hingga kekuatan Mio terbangun sepenuhnya. Anime merupakan salah satu jenis hiburan yang sangat populer di kalangan masyarakat. Dari sekian banyak jenis anime yang ada, Yosuga no Sora bisa dikatakan sebagai salah satu anime dengan cerita yang sangat menarik.
Anime ini menghadirkan kisah tentang persahabatan, cinta, serta perjuangan dalam menghadapi berbagai masalah yang kompleks. Yosuga no Sora adalah sebuah anime yang bercerita tentang kisah sepasang kakak beradik bernama Haruka dan Sora. Mereka kehilangan orang tua mereka dalam sebuah kecelakaan dan dipaksa untuk pindah ke desa terpencil di pedesaan agar dapat hidup bersama nenek mereka. Anime ini tidak hanya menghadirkan kisah romantis biasa, tetapi juga membahas tentang isu-isu yang sangat sensitif seperti hal tabu dalam keluarga dan hubungan romantis yang dewasa. Hal ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa anime ini menjadi salah satu rekomendasi anime bagi pecinta genre romansa dewasa. Cerita dalam anime ini juga sangat kompleks dan dihadirkan dengan sangat detail. Selain itu, para karakter yang ada di dalamnya juga sangat kuat dan memikat perhatian penonton. Karakter utama, Haruka dan Sora, adalah kakak beradik yang sangat dekat dan saling bergantung satu sama lain. Namun, kisah cinta antara keduanya menjadi sangat rumit dan memicu berbagai konflik di sekitar mereka. Selain Haruka dan Sora, anime ini juga menghadirkan berbagai karakter lain yang sangat menarik. Ada teman masa kecil Haruka yang bernama Tachibana, serta gadis pemalu bernama Kasugano. Kedua karakter ini memiliki kisah yang unik dan memberikan warna tersendiri dalam cerita anime ini. Anime SHIMONETATUIUGAINENGASONZAI SINAITAI KUTSUNA SEKAI ini berkisah tentang masyarakat distopian di mana pemerintah memberlakukan larangan terhadap segala bentuk perilaku cabul dan menjijikkan, termasuk lelucon mesum dan sindiran seksual. Dan fokus utama dalam anime ini adalah sosok Tanukichi Okuma, pemuda SMA yang mendaftar ke sekolah bergengsi. Dirinya yang patuh akan aturan tersebut, merasa bangga bisa masuk ke dalam sekolah bergengsi tersebut. Namun, suatu hari ia harus terlibat dalam kejenakaan sekelompok siswa pemberontak yang berusaha mengembalikan kebebasan berekspresi dan humor seksual. Anime ini mengeksplorasi ide pemberontakan dan melawan otoritas yang tidak adil, saat Tanukichi terlibat dengan Blue Snow. Sosok Blue Snow sendiri merupakan sosok terkenal yang menyebarkan materi cabul sebagai perlawanan terhadap hukum yang menindas, menawarkan perspektif segar dan unik tentang konsekuensi sensor ekstrim dan pentingnya kebebasan individu dengan pandangan lucu di mana lelucon mesum dan konten seksual merupakan tabu yang ketat. Juga memiliki konsep yang unik dan penceritaan yang menarik, menjadikannya istimewa di antara rekan-rekannya dalam industri anime dan manga. Penyatuan unsur komedi dan sosial, politik telah menciptakan kisah seru dan menghibur. Hingga anime ini sayang banget untuk dilewatkan. Anime ini adalah buah karya dari sutradara Takeo Takahashi, Aki Sora, Yumi no Naka. Serial anime ini mengikuti kisah Aki dan Sora yang menikmati hubungan terlarang mereka tanpa sepengetahuan ibu dan saudara perempuan mereka, Nami. Hubungan rahasia tersebut sudah berlangsung sejak lama. Semakin dewasa, baik Sora ataupun Aki semakin menyadari bahwa mereka mempunyai perasaan yang mendalam yang diwujudkan secara diam-diam. Nami yang tidak mengetahui hubungan terlarang itu berniat menjodohkan kakaknya dengan salah satu sahabatnya, Kana. Namun, rupanya rahasia di keluarga Aoi tidak hanya melibatkan Aki dan Sora. Nami sendiri mempunyai hubungan rahasia yang ia sembunyikan dari siapapun. Dalam kesimpulan, anime ecchi merupakan sebuah genre anime yang menarik namun kontroversial karena mengangkat tema perselingkuhan dalam hubungan percintaan, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Meskipun begitu, anime ecchi memiliki plot twist yang kompleks dan menarik untuk diikuti. Namun, sebagai penonton, kita harus bijak dalam menonton dan tidak meniru perilaku yang tidak baik dari anime ecchi dalam kehidupan nyata. Terakhir, jangan lupa untuk memperhatikan rating anime sebelum menontonnya. Semoga bermanfaat untukmu yang ingin mengetahui lebih dalam tentang anime ecchi. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.